Sean merasakan geli sekaligus nikmat saat Putri menghirup tepat di belakang lehernya. Merasa dirinya sudah tidak terkendalikan lagi, dengan cepat Sean mendorong Putri dengan keras. Putri menatap kesal ke arah Sean. Bagaimana tidak, Sean mendorong kasar Putri hingga pelukan itu terlepas begitu saja. Sean tidak menatap Putri dan memilih merapikan jasnya. "Kenapa kamu mendorongku sih?" "Maaf, aku tidak bermaksud." "Tidak bermaksud bagaimana? Kamu tadi mendorongku dengan kasar," ujar Putri dengan kesal. Max dan Gio yang sejak tadi memperhatikan keduanya terkekeh geli, apalagi saat melihat wajah Sean yang sudah begitu tegang. Tapi Sean yang menyadari hal itu langsung mendelik tajam ke arah Max dan juga Gio, dan hal itu tentunya bisa berhasil membuat keduanya membisu dan tidak berani menatap Sean lagi. "Sudah, keluar sana, belajar yang benar. Aku bukan anak-anak lagi. Tanpa kamu suruh, aku juga tahu kok apa yang harus aku lakukan di sini." "Ya, aku kan hanya mengingatkan saja. Siapa tahu kamu lupa." Putri langsung bergegas keluar dari mobil. "Putri, tunggu. Apaan lagi sih? Kamu tidak mau memberikanku semangat seperti biasanya?" "Tidak, hari ini libur dulu ya. Semangatnya besok aja," ujar Putri menutup pintu mobil Sean dengan kesal. "Apa dia marah? Menurut kalian, Putri marah padaku atau tidak?" tanya Sean. "Sepertinya hanya kesal, bos," jawab Max. "Benar kata Max, bos. Mungkin Nona Putri kesal karena bos melepaskan pelukannya dengan kasar." "Ya kan aku hanya refleks. Ah, sudah, cepat ikuti dia." Sean pun meninggalkan area kampus. Putri berjalan dengan kesal mencari kelasnya. Bibirnya tidak berhenti menggerutu kesal. Putri benar-benar kesal saat Sean melepaskan pelukannya dengan kasar. "Hei, aku masih ingin menikmati pelukan itu lebih lama lagi. Kenapa sih dia?" Namun tiba-tiba, bruk. "Aduh, kalau jalan pakai mata dong. Ada orang nih. Masa iya sih tidak lihat?" ujar Putri dengan kesal. "Sorry." "Oke, dimaafin. Apes banget sih hari ini." Putri masih kesal gara-gara Sean yang belum selesai dan kini pakai acara nabrak orang. Putri langsung berjalan cepat menuju ke kelasnya, sementara laki-laki yang bernama Leo itu masih mematung menatap punggung Putri yang semakin menjauh. Gila. Meskipun Putri masih merasa kesal, ia tetap bisa fokus di saat dosen menerangkan beberapa bab materi pertamanya. Putri juga dikenal cukup aktif di mata para dosen, dan Putri kini sedang berada di kantin. Ia sedang beristirahat, dan semua mata tertuju kepada Putri yang begitu cantik dan juga modis. Meskipun masih menjadi mahasiswa baru, bisa dikatakan penampilan Putri yang dulu bukanlah Putri yang sekarang. Beberapa pria bahkan mencoba berkenalan dengan Putri, dan Putri menanganinya dengan ramah, dan itu berhasil membuat para pria menjadi baper karena keramahannya. Walaupun kesal, Putri tetap mengabarkan kepada suaminya itu tentang dirinya. Terbukti saat ia sedang sibuk dengan ponselnya, ia mengabaikan ucapan teman-teman barunya. "Tidak usah marah, nanti aku ajak ke suatu tempat ya. Maaf telah membuatmu kesal hari ini. Nanti aku akan memelukmu lagi ya. Tenang aja, kamu sudah makan siang belum?" tanya Sean. "Tidak usah pedulikan aku, KBL. Aku tidak mengerti bahasamu, jangan disingkat gitu. Kamu seperti ini kayak anak alay aja." Kedua mata Putri melotot lebar. "What's alay? Hei, sejak kapan nulis singkat dibilang anak alay? Emang kamunya aja yang norak." "Ya udah, jangan lupa makan siang ya. Nanti chat lagi ya." "Kamu tidak mau menyemangatiku?" "Semangat. Sepertinya keypad HP milikmu bermasalah. Nanti malam kita beli yang baru ya. Sampai nanti Putri." Dan Putri hanya membacanya. "Chatan sama siapa sih lo? Sampai kelihatannya kesel banget," tanya Kaira. "Enggak kok, bukan siapa-siapa," jawab Putri. "Oh ya, ngomong-ngomong, lo udah dapat kos-kosan belum? Kita ngekos bareng yuk, biar seru gitu," ucap Tiara. "Boleh tuh, gue juga belum dapat kos-kosan yang cocok nih. Gue sih setuju-setuju aja. Lagian gabut banget kalau ngekos sendirian," timpal Kaira. Yuk, nanti pulang kuliah kita nyari yang deket-deket sini aja. Bahkan kalau bisa yang jalan kaki aja,"
Ayo aja mah kalau gue. Kaira dan Tiara kompak menatap Putri yang sejak tadi diam, yang tidak ikut menanggapi mereka. Putri, gimana lo? Lo mau kan? Aku nggak tahu, aku belum minta izin buat ngekos. Orang tua lo pasti ngizinin kok. Secara umur lo kan udah cukup dewasa, bahkan jauh dewasa daripada kita. Orang tua lo pasti ngizinin deh, ujar Tiara. Mereka semua menunggu jawaban Putri. Memang Putri tahu jika Putri jauh lebih dewasa dibandingkan teman seangkatannya. Namun wajah Putri yang awet muda menutupi umurnya yang berbeda cukup jauh itu. Dia benar-benar terlihat seumuran dengan yang lainnya. Dan jangan heran kenapa mereka semua tidak memanggil Putri dengan sebutan kakak. Karena jelas Putrilah yang meminta hal itu. Putri hanya tidak ingin dianggap lebih dewasa dibandingkan dengan yang lainnya. Aku kayaknya nggak ngekos deh. Lo yakin? Rumah lo lumayan jauh loh dari kampus ini. Tahu nih, kalau kita ngekos kan irit waktu Putri. Putri benar-benar bingung bagaimana ia harus menjelaskan kepada teman-temannya tentang keadaannya. Gimana nih? Sean pasti nggak bakalan ngizinin aku ngekos. Lagi pula masa iya sih suami istri pisah rumah? Kan nggak mungkin, gumam Putri. Ya elah, malah bengong. Gimana nih? Mau ikutan nggak nanti pulang kuliah buat nyari kos-kosan? Kayaknya nggak dulu deh. Soalnya aku belum pastikan kalau dibolehin ngekos atau enggak, ujar Putri. It's okay, biar nanti gue sama Tiara aja yang nyari. Kasihan Kaira, si Putri kan udah jompo, makanya dia maunya tinggal beres aja. Nggak gitu, tapi... Kedua mata Tiara dan Kaira terbuka lebar saat melihat siapa yang baru saja mengambil tempat duduk di sampingnya. Sementara Putri hanya menatap bingung laki-laki itu. Maklum, Putri masih belum mengenali banyak orang di kampus itu. Lagi pula, ia tidak peduli. Hai Kak, sapa Tiara. Hai Kak Leo, sapa Kaira. Tiara dan Kaira mendengus kesal sambil menatap Putri agar wanita itu segera sadar. Sementara Leo hanya terkekeh pelan melihat wajah kebingungan dari Putri. Bisa bicara sebentar dengan dia? Ujar Leo menunjuk ke arah Putri. Putri semakin bingung. Oh boleh kok kakak, aku sama Tiara duluan ya. Putri, aku tunggu ceritanya nanti, bisik Tiara mengedipkan sebelah matanya. Tiara dan Kaira pun meninggalkan Putri begitu saja. Kini tinggallah Putri dan Leo yang duduk saling berhadapan. Putri tidak asing dengan wajah Leo. Siapa ya? Gue cuma mau ngomong sesuatu aja kok. Sesuatu? Tanya Putri. Leo menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis ke arah Putri. Gue cuma mau bilang... Putri menatap serius ke arah Leo. Gue cuma mau minta maaf. Hah? Minta maaf? Iya, karena tadi gue gak sengaja nabrak lo. Oh, yang tadi pagi ya? Iya. Tidak apa-apa kok, gue juga salah karena jalan gak lihat-lihat. Sorry ya, gue ganggu lo sama teman-teman lo. Ngomong-ngomong, nama gue Leo. Gue satu jurusan sama lo, cuma bedanya gue udah semester 4. Sorry kak. Aku manggil kak tidak ya? Sepertinya dia lebih tua dari aku. Ya udahlah, pakai kakak aja sebagai formalitas. Secara di sini posisinya kan aku adalah adik tingkatnya dia. Sorry, tadi aku sempat menggunakan kata gue dan itu tidak sopan. Sorry ya kak. Iya, nggak apa-apa kok, santai aja dan nggak perlu kaku plus baku-baku banget ngomongnya. Gimana tidak baku coba? Orang setiap hari bergaulnya hanya dengan Sean yang super duper formalnya. Menggunakan kata baku jadi kebawa sifat Sean kan? Jadinya aku ikutan deh, gumam Putri. Hey, Leo melambaikan tangannya di depan wajah Putri. Putri terkesiap dan langsung tersenyum canggung pada Leo. Sorry kak, kenapa malah bengong? Tidak apa-apa kok. Oh ya, nama kamu siapa? Putri. Wah, nama yang cantik ya, seperti wajahnya. Enggak kok, abaikan aja deh, males sama cowok yang beginian, gumam Putri. Oke, jadi gimana kalau sebagai permintaan maaf gue, hari ini gue anterin lo pulang. Lo mau kan? Putri menggeleng panik.
Maaf kak, tapi tidak perlu. Lagi pula sudah aku maafin kok. Ya udah, gue traktir deh kalau gitu. Lo bebas mau makan apa aja. Jarang-jarang lo gue nawarin beginian ke perempuan. Lagi-lagi Putri menggeleng. Tidak perlu sama sekali kak, aku tidak mempermasalahkan masalah itu. Jadi abaikan aja ya. Kalau tidak, anggap aja semuanya sudah beres. Jadi tidak perlu melakukan apapun sebagai permintaan maaf. Lagi-lagi Leo berdecak kagum menatap Putri. Kalau gitu aku permisi ya kak. Hei, tunggu. Ada apa lagi ya kak? Boleh minta nomor WhatsApp kamu nggak? Kasih tahu nggak ya? Gimana nih? Kenapa harus minta nomor WhatsApp coba? Gumam Putri. Putri, panggil Leo. Boleh kok kak. Leo tersenyum senang, sementara Putri masih mencoba untuk tetap bersikap ramah. Dia benar-benar tidak ingin dianggap buruk oleh orang-orang di kampusnya. Nih, sudah ya kak, aku ke kelas dulu ya. Oke, makasih ya. Putri tersenyum palsu dan berjalan cepat menuju ke kelasnya. Dalam hatinya, ia benar-benar merasa sedikit risih dan jengkel karena tiba-tiba orang baru kenal sudah minta nomor teleponnya. Tapi tentu saja rasanya berbeda dengan Sean yang dulu saat menolongnya dengan syarat menikahinya. Putri benar-benar tidak merasa risih dengan Sean yang memintanya untuk menjadi istri, padahal baru ketemu beberapa menit tanpa disengaja.